Laras, 24 tahun, baru saja pindah ke sebuah kosan tua di pinggiran kota. Setelah lulus kuliah dan diterima kerja sebagai editor, lepas di sebuah penerbit, ia memutuskan hidup mandiri. Kosan itu murah, dan meski bangunannya tampak usang dengan dinding kusam serta koridor yang sunyi, Laras menyukainya. Ia tidak terlalu butuh banyak, asal bisa tidur dan kerja dengan tenang, sudah cukup. Kamar nomor 7, kamar miliknya, berada di lantai 2, paling pojok. Satu-satunya jendela menghadap tembok rumah sebelah, jadi matahari jarang masuk. Tapi justru itu yang ia cari, redup dan sepi. 2 hari pertama berjalan biasa saja. Ia mulai menyusun rak buku, menyalakan diffuser lavender tiap malam, dan menata foto keluarganya di meja kerja. Ibu kos jarang terlihat. Katanya tinggal di lantai bawah, tapi seperti enggan bersosialisasi. Pada malam ketiga, Laras merasakan sesuatu yang aneh. Saat hendak tidur, ia mencium bau wangi yang berbeda dari lavender. Wangi bunga, tapi asing. Ketika ia menunduk untuk mengambil charger yang jatuh ke lantai, matanya menangkap sesuatu di bawah ranjang. Satu tangkai mawar hitam. Masih segar, kelopaknya mengilat. Tak ada satupun yang rusak. Awalnya Laras berpikir mungkin bunga plastik, tapi saat ia menyentuhnya, kelopaknya basah. Dan saat ia cium, wangi manis menusuk hidungnya. Ia bingung. Ia tidak pernah beli mawar, apalagi warna hitam. Ia buang bunga itu ke tempat sampah. Laras mulai resah. Setiap malam, tepat pukul 12, satu tangkai mawar hitam selalu muncul di bawah tempat tidurnya. Selalu segar, selalu mengeluarkan wangi manis yang menusuk. Awalnya dia membuangnya, tapi semakin malam berganti, bunga-bunga itu ia kumpulkan dalam vas di meja kerja. Entah kenapa, Laras mulai merasa kasihan jika terus membuangnya. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin ada yang iseng, atau mungkin penghuni sebelumnya menyimpan mawar di tempat tertentu, dan ia tanpa sengaja memicunya keluar. Tapi siapa yang menyimpan bunga di kolong ranjang? Seminggu sejak mawar pertama muncul, Laras mulai mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di sebuah taman luas. Semuanya hitam putih, kecuali satu sosok tinggi berjas hitam. Wajahnya kabur, hanya tampak 2 mata menyala merah samar. Sosok itu tidak pernah bicara, hanya berdiri jauh di ujung taman, sambil mengulurkan satu tangkai mawar hitam. Setiap kali Laras menolak mengambilnya, taman akan berubah menjadi kuburan massal. Tanah bergoyang, tangan-tangan kurus menjulur dari dalam, dan suara-suara bisikan memenuhi udara. Terimalah atau gantilah. Ia selalu terbangun dengan napas terengah dan keringat dingin. Laras memutuskan mencari tahu tentang kosan ini. Ia mulai bertanya ke warung dekat gang, dan seorang ibu tua yang duduk di depan kios menyebutkan bahwa kamar nomor 7 pernah kosong selama 2 tahun. Dulu ada anak kuliah yang tinggal di situ, cantik juga kayak kamu, tapi sering sakit. Sampai akhirnya dia hilang, gak pernah keluar kamar. Pas dicek, udah gak ada. Gak ada jasadnya, maksud saya. Kamarnya kosong, tapi lantainya basah. Ada banyak bunga hitam berserakan. Sejak itu, kamar itu gak pernah dibuka, sampai sekarang. Merinding, Laras pulang cepat dan menghindari melihat ke bawah ranjang. Tapi saat malam tiba, ia tidak bisa tidur. Rasa ingin tahu bercampur takut membawanya menyalakan senter dan mengintip. Di bawah ranjang kali ini bukan hanya 1. Ada 7 tangkai mawar hitam, disusun rapi melingkar seperti mahkota. Laras tak sanggup. Ia kabur malam itu juga ke rumah temannya, Tika. Tika orang skeptis. Saat Laras menceritakan semuanya, ia tertawa dan berkata, "Itu hanya bunga, Las. Bisa jadi kamu sleepwalking atau semacamnya." Tapi saat Laras menunjukkan foto bunga-bunga itu yang ia ambil di bawah ranjang,
Ekspresi Tika berubah. Ini kayak bunga yang di legenda urban itu, tahu nggak? Tika membuka ponselnya dan mencari sesuatu. Setelah beberapa klik, ia menunjukkan artikel blog lama. Judulnya, Lamaran dari Dunia Lain, Mitos Mawar Hitam Tengah Malam. Tertulis di sana, jika seseorang mendapat kiriman mawar hitam berturut-turut setiap malam pukul 12, itu bukan bunga biasa. Itu adalah lamaran dari makhluk penunggu dimensi lain. Entitas yang hanya muncul saat batas antara dunia pecah. Biasanya karena tempat yang terkontaminasi oleh perasaan dendam dan kehilangan. Konon, jika seseorang menerima lamaran itu secara sadar atau tidak, lewat mimpi atau tindakan kecil seperti tidak membuang bunga lagi, entitas itu akan menganggap hubungan telah diterima. Dan satu-satunya cara membatalkannya adalah dengan memberi tumbal. Dan kalau lamaran itu tidak dijawab setelah 7 malam, Laras bertanya, tubuhmu akan tetap di dunia ini, tapi jiwamu ditarik ke sana. Tika membaca keras-keras bagian akhir artikel itu. Laras gemetar. Malam ini adalah malam ke-7. Mereka berdua kembali ke kosan sebelum jam 10 malam. Laras ingin memastikan kalau semuanya cuma lelucon, atau jika harus, ia ingin menghancurkan semua bunga dan keluar dari tempat itu untuk selamanya. Namun saat mereka tiba, kamar Laras terkunci dari dalam. Padahal Laras ingat jelas, ia tidak menguncinya. Pintu kos sepi. Ibu kos tidak menjawab ketukan mereka. Tiki akhirnya memaksa mencongkel jendela kamar Laras yang mengarah ke tembok rumah sebelah. Butuh waktu 10 menit, tapi akhirnya mereka berhasil membuka celah cukup untuk masuk. Begitu masuk, Laras dan Tika terdiam. Kamar itu gelap, tapi di meja kerja, vas yang berisi bunga mawar hitam telah berubah bentuk. Bunga-bunga itu menjulur ke atas, saling melilit membentuk kepala seperti manusia. Dan dari dalamnya terdengar suara nafas berat. Lantai kamar kini dipenuhi kelopak hitam. Di tembok ada tulisan yang seperti tercoret dari jari berdarah. Sudah kau terima, kini gantilah. Tika panik, menarik tangan Laras, dan mereka berlari keluar kamar. Tapi di koridor, lampu mati semua. Dan di ujung lorong, sosok tinggi berjas hitam dari mimpi Laras muncul. Kini wajahnya terlihat jelas, seperti mayat yang dipulas rapi, dengan senyum bengkok dan mata merah menyala. Ia memegang satu tangkai mawar dan bicara untuk pertama kalinya. Kau sudah menjadi milikku. Laras berdiri kaku. Sosok itu makin dekat, langkahnya lambat namun berat. Setiap hentakan seakan mengguncang koridor tua kosan itu. Tika menarik tangannya, memaksa Laras mundur. Tapi pandangan Laras terkunci pada mata merah sang entitas. Jangan lihat dia, teriak Tika. Tapi Laras sudah tak bisa berpaling. Seketika dunia di sekelilingnya retak. Bukan secara harfiah, tapi seolah-olah kenyataan terbelah, seperti kaca pecah. Dinding kosan memudar, berganti taman hitam putih yang biasa ia lihat dalam mimpi. Angin dingin menusuk, dan suara bisikan kembali muncul, ratusan. Mungkin ribuan suara. Terimalah atau gantilah. Entitas itu kini berdiri, hanya beberapa langkah di depannya. Di tangannya, mawar hitam berduri besar. Namun kali ini, durinya bergerak, hidup, seperti cacing yang menari. Kalau kau menolakku lagi, suaranya berat. Kau akan tetap di sini, tapi tubuhmu akan dikosongkan, jiwa akan dihancurkan. Laras menangis, ia berlutut, gemetar. Aku nggak tahu apa-apa. Aku nggak minta ini. Kenapa aku? Karena kau melihat. Karena kau menerima. Karena kau tidak membuang bunga keempat. Tika dari kejauhan masih berusaha menarik Laras. Ia tak bisa masuk ke ruang dimensi itu. Tapi ia melihat tubuh Laras di dunia nyata mulai berdarah dari mata dan hidung. Ia mengambil keputusan cepat, meraih botol diffuser lavender dan melemparkannya ke arah vas bunga yang menjulang. Botol itu pecah,
Jeritan menggema. Taman hitam putih bergetar. Sosok entitas menjerit marah. Ia bergerak cepat ke arah Tika yang kini juga terseret sedikit ke batas dimensi. Tapi sebelum bisa menyentuhnya, Laras dalam putus asa berteriak, "Aku gantikan dia." Tiba-tiba segalanya berhenti. Taman lenyap. Sosok itu berhenti, tersenyum. "Baik, maka jiwamu akan tetap di sini dan tubuhmu kembali, tapi dengan mata milikku agar kau bisa melihat calon pengganti berikutnya." Laras pingsan. 3 hari kemudian, Laras terbangun di rumah sakit. Dokter bilang ia sempat mengalami kejang hebat dan tidak sadarkan diri. Tika menjaganya. Namun ada yang berbeda. Mata Laras kini tampak kehitaman di bagian putihnya. Dokter menyebutnya efek trauma, tapi Tika tahu itu bukan sekadar trauma. Sejak hari itu, Laras tidak pernah tidur malam. Setiap tengah malam, ia berdiri di jendela kos yang sama, menatap keluar, dan matanya bersinar merah samar. Di bawah tempat tidurnya, mawar hitam tidak pernah muncul lagi. Namun di kamar kos seberang, penghuni baru mulai mencium bau bunga yang manis. Dan 1 tangkai mawar hitam kini muncul di bawah ranjang milik mereka.